Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dari Jalan Taman Siswa nomor 56 Merdu Ati Banda Aceh, inilah Radio Syar Tauhid Aceh 96,1 FM. Sahabat pendengar Radio Syar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV dimanapun Anda berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali pada malam hari ini dalam program Kajian Interaktif Malam. Untuk edisi malam ini tanggal 12 Jumadil Akhir 1440 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 16 Februari 2019. Sahabat pendengar Radio Syar Tauhid Aceh dan pemirsa STA TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah hadir di studio kami guru kita Al-Ustadz Haris Abu Naufal Hafizahullah Ta'ala yang insya Allah akan memberikan kajiannya pada malam hari ini dengan tema Wisata Religi ke Makam Wali. Apabila sahabat memiliki pertanyaan yang ingin dijawab oleh Ustadz, silakan kirimkan pertanyaannya melalui SMS ataupun WhatsApp ke nomor 0852 1414 2314. Kami ulangi 0852 1414 2314. Baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, khair, alhamdulillah. Melihat fenomena yang berkembang di dalam masyarakat Indonesia, Ustadz ya, tidak sedikit yang orang-orang yang mendatangi kuburan atau makam wali dan berharap keberkahan dari kuburan tersebut. Insya Allah Ustadz akan mengkaji lebih dalam mengenai hal ini malam ini ya. Insya Allah. Baik, tanpa berlama lagi, mari bersama-sama kita mendengarkan kajian dari Al-Ustadz dengan tema wisata religi ke makam wali. Kepada Ustadz kami persilakan. Baik, Masya Allah, jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'hum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat, sahabat pendengar Radio Syar Tauhid Aceh 96,1 FM, di mana saja yang bisa mendengarkan radio kami malam ini. Tajuk kajian kita sangat menarik ya, dan mudah-mudahan materinya juga bisa menarik. Jadi tidak hanya judul saja yang menarik. Kita berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menyampaikan materi di malam hari ini. Tapi sebelum kita membahas lebih mendalam sebatas kemampuan yang saya miliki, ada dua hal penting yang perlu kita ketahui. Pertama, wali Allah, dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu tentang siapa itu wali Allah. Cuman yang ingin saya tekankan di malam hari ini ya, mencintai wali Allah itulah bagian dari keimanan, dan membenci wali Allah adalah bagian daripada kenifakan atau bagian dari kefasikan. Bahkan sebagian ulama mengatakan ada orang yang mereka mencela dan mencaci maki ulama dikarenakan ilmu yang mereka bawa, maka orang tersebut bisa keluar daripada Islam. Tapi kalau seandainya dia mencaci maki ulama dikarenakan perbuatannya, fisiknya dia ataukah kepribadiannya, bukan ilmu yang dia bawa, maka ini adalah orang yang pelaku maksiat. Ini fasik karena ini perbuatan yang besar dosanya di sisi Allah, mencela para ulama. Cuman perlu untuk kita ketahui, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mendakwahkan tauhid, mendakwahkan akidah yang benar, akidah yang lurus, toh ternyata Nabi kita juga waktu itu dituduh Rasul ini telah mencela Nabi Isa. Ya, jadi waktu itu ketika Rasulullah mengutus sebagian sahabat Rasulullah yang tidak bisa menegakkan Islam di kota Mekah, mereka hijrah ke Habasyah. Nah, kebetulan Habasyah pada waktu itu pemimpinnya adalah Nasrani. Jadi waktu itu Abu Sufyan masih dalam keadaan musyrik, mengutus istilahnya anggotanya untuk menyampaikan kepada Raja Najasyi, Muhammad ini adalah pencela Nabi Isa. Gitu ya. Nabi Muhammad ini dia tidak mencintai Nabi Isa. Yang itu mungkin kurang lebih tuduhan yang dituduh kepada Nabi SAW ya, persis seperti sebagian manusia hari ini ketika kita membahas masalah tauhid, ketika kita meluruskan tentang masalah akidah yang benar, dan kita meluruskan bagaimana sebenarnya mencintai orang saleh dengan benar.
Kita akan dituduh tidak cinta kepada orang soleh, pembenci ulama, musuhnya ulama, dan beraneka ragam tuduhan-tuduhan. Dan fama asbah laila bil barihah, sangat sama malam ini dengan malam yang lalu. Ya, Nabi kita SAW juga dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang mengatakan beliau menjatuhkan kedudukan Nabi Isa, tidak memuliakan Nabi Isa, dan lain sebagainya. Padahal Nabi kita Muhammad SAW membacakan apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Kana ya'kulani ta'am, bahwasanya ibu Isa dan Isa itu dia makan makanan. Nah, ketika dia makan makanan, dia itu manusia, dia bukan Tuhan. Ketika dia sebagai manusia, ya sudah, kita tidak menyembah kepadanya. Ya, kita ikuti ajarannya, kita tidak beribadah kepadanya. Apa kesimpulan mereka? Kesimpulan mereka, Rasulullah ini pembenci Nabi Isa. Ya, jadi kurang lebih seperti hari ini ketika kita membahas jangan kamu mendatangi kubur dengan model seperti ini. Kesimpulannya apa? Nya nawak bencinya ulamanya. Nya nawak bencinya wali Allahnya. Nya awaknya nya mudhiarah kubur bi hanjali. Jauh kubur hanjali, mendoa hanjali, menselawat hanjali, menzikir hanjali, mandum hanjali. Jadi ini sebenarnya adalah isu lagu lama yang diperbaharui lagunya oleh orang-orang hari ini ketika mereka berhadapan dengan Ahlussunnah yang mereka berusaha untuk meluruskan dan menerangkan tentang bagaimana sebenarnya cara kita mencintai orang soleh, bagaimana cara kita memuliakan wali. Ya, jadi kita tidak berselisih dengan Anda, ya betul dengan Anda, kita nggak berselisih dengan Anda, ya keharusan bagi kita untuk mencintai wali Allah. Ya, karena itu bagian dari keimanan. Wali Allah, para ulama, orang saleh, itu tidak ada khilaf. Dan Anda jangan membuat kedustaan Anda di hadapan masyarakat yang mengatakan kami membenci para ulama, membenci wali-wali, tidak memuliakan para wali. Inilah kedustaan. Saya alamuna qadan manil kadzdzabul asyir. Akan diketahui besok siapa sebenarnya para pendusta, dan setiap apa yang kita ucapkan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sesuatu yang terucapkan dengan lisan kecuali di situ ada malaikat yang akan mencatat ucapan kita. Ini satu hal. Hal yang kedua, ziarah kubur. Kita nggak pernah melarang sama sekali orang menziarah kubur. Ziarah kubur adalah sunnah dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuru al-an. Dulu aku melarang kalian untuk mendatangi kubur, maka datanglah kubur hari ini, kata Rasul. Juga Nabi SAW mengatakan zurul kubur fa inna ziyaratul kubur yudzakkirukumul maut. Datangi oleh kalian kubur, ya, karena dengan kalian mendatangi kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat, akan mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi saya tegaskan kembali, jangan Anda mengeneralkan masalah dan kemudian Anda menyebarkan di tengah-tengah muslimin nyana wa anti ja'u kubuan. Ya, seharusnya Anda harus jujur. Anda harus jujur. Nyan awa anti ja'u kubu bagi modelnya ja'u kubu, belaki-laki ba kubu. Ya, menyembelih di kubur, bernazar di kubur. Seharusnya begitu Anda berbicara ke masyarakat, karena kita nggak pernah melarang sama sekali muslimin mendatangi kuburan. Jadi itulah salah satu dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, namun saya akan membahas di sini dari apa yang ditulis oleh para ulama kita tentang bahasa yang mungkin kedengaran kan jadi keren ya bahasanya ya, wisata religi. Apa tadi? Wisata religi ke makam wali. Nah, wisata religi ke makam wali. Jadi seperti kedengaran ya seperti kita wisata kuliner, kita wisata ke tempat yang indah, pantai lain sebagainya. Jadi kalau ke makan yang itu akan jadi kotoran, ya kita lihat pemandangan, itu saja boleh. Masa wisata ke religi, ke makam wali supaya kita lebih tahu bagaimana perjuangan para wali, bagaimana kesemangatan para wali, mudah-mudahan bisa menaikkan iman kita, masa nggak boleh? Kan begitu ya. Begitu akan selalu akan selalu digiring opini ya ke masyarakat seakan-akan ini tentunya lebih mulia dibandingkan kita cuma sekitar wisata kuliner seperti itu kan. Nah, jadi kita akan membahas dari pandangan para ulama Islam ya. Dan sebelum kita membahas pendapat ulama dalam masalah ini ya, perlu diketahui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang beliau dipenjara dari satu penjara ke penjara yang lain tidaklah
di antara sebab yang paling utama Syekhul Islam dipenjara dikarenakan beliau berfatwa haramnya mendatangi kuburan-kuburan wisata kepada kuburan-kuburan wali dalam keadaan perjalanan yang jauh. Ya, ini fatwa beliau dan inilah menjadi sebab beliau itu dipenjara, dituduh dengan tuduhan macam-macam. Ya, di antara hal yang beliau sebutkan ya di dalam Majmu'ul Fatawa beliau di jilid yang 27 di halaman 191 kata Syekhul Islam, "Walam yakun fil usuril fadilah musyahid 'ala al-qubur wa inna ma dhahara dhalika kathura fi daulah Bani Bawih lama dhaharat qaramitah fi ardil masyriq wal maghrib wa kana biha zanadiqa kuffar maqsuduhum tabdil dinul Islam wa qala aidan wa awal man wada hadhihi al-ahadith fi as-safar li ziyaratil masyahid allati 'ala al-qubur ahli al-bid'ah min Rafidhah wa nahwihim." Syekhul Islam berbicara keras dalam masalah ini. Beliau berkata, tidak pernah terjadi ziarah wisata religi kepada makam-makam para wali ya di qurun al-mufaddalah, di zaman tabi'in, di zaman sahabat sebelumnya dan di zaman tabi'ut tabi'in tidak pernah dikenal. Tetapi itu baru muncul dan dikenal ya kebanyakan pada daulah Bani Bawih. Ya, ketika muncul Al-Qaramitah. Qaramitah adalah salah satu sekte dari sekte Batiniyah, dari sekte Syiah Rafidhah. Ya, di negeri di bi'ardil masyriq wal maghrib, hampir seluruh barat dan utara dipenuhi dengan pemikiran Al-Qaramitah. Di dalamnya ada orang zindik dan orang-orang kufur yang maksud dan tujuan mereka sebenarnya ingin mengganti agama Islam ya dengan agama kekufuran mereka. Dan beliau juga mengatakan awal pertama kali yang memalsukan hadis tentang safar kepada safar ziarah kepada makam-makam para wali, perjalanan khusus wisata religi tadi, ini adalah dari kalangan ahlul bidah, dari kalangan Rafidhah, dari kalangan Syiah Rafidhah. Bahkan sampai detik ini orang Syiah Rafidhah berjalan berjam-jam, bukan berjalan, merangkak berjam-jam ya menuju kepada makam wali yang sangat mereka agungkan. Dan memang kalau kita membaca sejarah Syiah ini adalah agama yang diturunkan oleh Yahudi. Laki-laki bernama Abdullah bin Saba. Dan apa kerjaannya Yahudi? Kerjaan Yahudi khabar kalian Rasul. Di detik Rasulullah sebelum beliau meninggal, beliau berkata, "La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadha qubur anbiya'ihim masajid wa ini anhaakum an dzalik." Allah melaknat orang-orang Yahudi dan melaknat orang-orang Nasara ketika mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid, sebagai tempat ibadah, dan saya melarang keras kalian dari perbuatan tersebut. Karena ini memang sudah menjadi kebiasaan mereka. Jadi kebiasaan Yahudi kemudian diadopsi oleh Syiah. Ya, sehingga ini menjadi sunnah yang sangat agung yang seakan-akan mendatangi kuburan para wali itu lebih afdal, lebih mulia daripada kita mendatangi Ka'bah. Ya, dan keyakinan mereka, sebagian mereka ya, mendatangi kuburan wali itu lebih mudah dikabulkan doanya dibandingkan kita datang ke Ka'bah. Jadi bercampur situ kebid'ahan, bercampur situ kesyirikan, bercampur situ kekufuran. Ya, dan inilah seperti yang saya sebutkan tadi sebab beliau dipenjara. Ya, dan kita akan membaca di sini pendapat para ulama ya, sehingga tidak terkesan ini pendapat kita. Tapi kita nukilkan pendapatnya para ulama Islam. Ya, dan alhamdulillah kami nggak baca buku, kami baca kitab. Kalau menurut kalian buku adalah buku terjemahan, alhamdulillah ya kami tidak membaca buku terjemahan, yang kami baca adalah kitab. Ya, kami baca kitab. Alhamdulillah orang-orang yang dituduh oleh Anda sebagai Wahabi, ya kami juga belajar bahasa Arab. Ya, kami juga belajar Nahwu, kami belajar kitab Jurumiyah, kita belajar kitab Mutamimah, kita belajar kitab Qatrun Nada miliknya Ibnu Hisham, kita belajar kitab Syarah Ibnu Aqil, Alfiyah Ibnu Malik rahimahullah. Bahkan kita juga belajar ya kitab Mughni miliknya Ibnu Qudamah miliknya Ibnu Hisham rahimahullah dalam masalah nahwu. Siapapun ya dari kalangan duat ahli sunnah ya mereka belajar bahasa Arab. Ya mereka alhamdulillah bisa baca kitab. Ya kalau Anda mengatakan nyorong baca bukuan, ya nyanureng nah hadis sabuh tok hadis kullu bid'atin dalalah lain jangan dipu hadis ada kadzab, Anda pendusta. Ya, dan orang yang awam pun tahu kalau Anda itu berdusta.
Ya, dan ucapan Anda itu akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya, lakukanlah apapun yang ingin Anda lakukan, silahkan. Idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau seandainya Anda tidak punya rasa malu, maka ucapkan apapun yang ingin Anda ucapkan. Cuman Anda pertanggungjawabkan. Ya, Anda akan pertanggungjawabkan. Yang pertama disebutkan di sini ada dua pendapat para ulama tentang wisata religi kepada makam para wali. Ya. Pertama, sebagian dari kelompok ulama al-mutaakhirin dari kalangan Hanafiyah, ya, dan juga dari Malikiyah, dan juga dari Syafi'iyah, dan juga dari Hanabilah. Jadi ulama-ulama dari mutaakhirin. Kita bukan membahas Imam Ahmadnya, Imam Syafi'inya, Imam Maliknya, Imam Abu Hanifahnya, tapi al-mutaakhirin dari kalangan mereka ulama. Ila jawaz safar li ziyaratil qubur. Bal dzakara ta'ifatun minhum anna safar li ajli dzalika qurbatun mustahabbatun. Ya, bolehnya untuk kita safar untuk menziarahi kubur. Bahkan disebutkan oleh sebagian mereka bahwasanya safar dikarenakan untuk mendatangi kuburannya para wali ini adalah qurbatun mustahabbatun. Inilah salah satu ibadah dan perkara yang disunahkan. Ya, kita berusaha untuk adil, memang ada pendapat ulama kita baca. Ya, cuma nanti kita akan luruskan sebagaimana para ulama akan meluruskan dalam masalah ini. Ya, dan perlu Anda pahami, kita sedang tidak meluruskan Imam Syafi'i ya. Karena Imam Syafi'i tidak berkata demikian, tapi disebutkan ulama mutaakhirin dari kalangan Syafi'iyah. Ya. Dalilnya pertama, istadalla ashabu hadzal qaul bi adillati fadl ziyaratil qubur. Mereka berdalilkan semua hadis-hadis tentang keutamaan ziarah kubur. Nah, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuru al-an. Hadis yang saya baca tadi, zurul kubur. Jadi hadis yang mereka gunakan ya untuk berziarah, bersafar, wisata religi kepada makam para wali itu dengan hadis-hadis umum yang menyebutkan tentang apa? Tentang ziarah kubur. Dia bawa kepada kekhususan datang kuburan para wali. Jelas ya? Walam yufarriqu baina ziyaratul qubur ma'as safar ilaiha wa baina ziyaratul biduni safar. Dan mereka tidak membedakan di antara hadis tersebut ya ziarah kubur yang itu disertai dengan safar dan ziarah kubur yang tidak disertai dengan safar. Bahkan mereka mengitlaqkan hadis-hadis tersebut ya kepada semua hal. Ya, disunahkan ziarah kubur apakah dalam keadaan safar ataukah tidak dalam keadaan safar, sama semuanya. Itu yang mereka bawa hadis-hadis tersebut. Maka kita menjawab, disebutkan oleh Syekh di sini, wa ujibu an hadil istidlal. Kita menjawab dari sisi pendalilan mereka. Ya, bi anna hunaka farqan baina maslahati ziyaratil qubur wa maslahati safar min ajli ziyarah. Fa hadhihi mas'alatun ukhra, li anna safar li ajli ziyarah ibadatun zaidah. Wa hadhihi al-adillatu allati fi fadl az-ziyarah la tadullu 'alayha. Wa laysa fiha al-amru bis-safar ila al-qubur. Bal qad ja'a fi syariah ma yadullu 'ala an-nahy an safar li ajli ziyaratil qubur. Ya. Di sana ada perbedaan di antara masalah menziarahi kubur dan masalah safar dikarenakan ziarah kepada kubur. Ada dua hal. Pertama, saya ulangi, masalah ziarah kepada kubur. Yang kedua, masalah dia melakukan perjalanan safar dikarenakan apa? Ziarah kubur. Dua hal yang berbeda. Fahadin masalatin ukhra. Dan ini masalah yang berbeda. Dikarenakan safar untuk ziarah, ya, ziarah kubur ini merupakan ibadah tambahan. Ibadah tambahan. Dia melakukan perjalanan khusus. Dan dalil-dalil yang menunjukkan tentang keutamaan ziarah kubur tidak menunjukkan itu dalam keadaan safar. Walaysa fil amru bis safar ilal kubur. Dan juga bukanlah perkara tersebut adalah perkara safar menuju kepada kuburan. Bahkan syariat akan kita sebutkan melarang keras untuk kita melakukan perjalanan safar dikarenakan ziarah kubur. Ya, nanti akan kita bahas dalilnya. Dalil-dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang masalah ini. Ya. Dan yang kedua, mereka berdalilkan dengan hadis Ibnu Umar. Apa hadisnya? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yati Quba'an raqiban wa masyian. Zada fi badir ruwa fa yusalli fi rak'atain. Mereka berdalilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu mendatangi Quba dalam keadaan beliau berkendaraan dan dalam keadaan beliau berjalan kaki. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan Rasulullah salat 2 rakaat di situ. Ya. Wa arada hadzal hadits Ibnu Qudamah la'ala wajdilah minhu jawaz ziyarah mawadi al-fadilah min al-masajid wa ghairiha kal qubur wal masyahid
wa adamun hasr dzalika fil majdi thalathah. Ya, disebutkan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, wa la'alla wajh dilalah minhu, dan sisi pendalilan hadis tersebut bolehnya mendatangi tempat-tempat yang mulia dari masjid-masjid dan selain dari masjid seperti kubur, monumen-monumen, tempat-tempat bersejarah, dan tidak dibatasi hanya 3 masjid itu saja. Ini dalil mereka. Apa dalilnya boleh kita mendatangi kuburan dalam perjalanan yang jauh? Dengan Rasulullah pada waktu itu beliau berjalan ke Kuba, sholat 2 rakaat di situ. Jadi kan bukan hanya Masjid Nabawi, Masjid Haram Mekah dan Baitul Maqdis, buktinya Rasul ke Masjid Kuba. Ya, ini pendalilannya mereka. Maka kita jawab dari 2 sisi. Pendalilan yang seperti inilah pendalilan yang sangat lemah. Pertama, annal Quba masjid walaysa mashhadan. Pertama, Quba itu masjid, dan dia bukan monumen atau tempat-tempat yang kubur atau lain sebagainya. Dan di sana dibedakan di antara masjid dengan masyahid, bangunan-bangunan. Ini pertama. Yang kedua, ana ziyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam di Masjid Quba lam takun bi syaddir rihal. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Masjid Quba ini bukan jarak safar. Karena dari Masjid Quba, dari Masjid Nabawi ke Masjid Quba itu perjalanan kalau hari ini mobil cuma 5-10 menit. Ya, perjalanan mungkin hanya 10 kilometer. Itu pun kalau sampai. Ya, bagaimana Anda berdalilkan perjalanan Nabi ke Masjid Quba yang itu bukan jarak safar, Anda membawa kepada jarak safar? Ya, wa Quba munhiyun an safar ila bitifaqil a'immah. Wa Quba, dan seseorang mendatangi Quba dalam jarak safar itu adalah perkara yang dilarang oleh para ulama Islam. Jadi seseorang dia berangkat dari Banda Aceh, tujuan saya berangkat ke Madinah khusus untuk mendatangi Masjid Quba, nggak boleh. Tapi yang dibolehkan dia khusus untuk mendatangi Masjid Nabawi, tapi Masjid Quba pengikutan. Ya, karena kita sudah berada di Masjid Nabawi, kita berada di Madinah, kita bukan lagi musafir, kita sudah menetap di situ selama sekian hari, maka kita datang Masjid Quba. Jadi hukumnya kita hukum ziarah mukim kepada Masjid Quba. Jelas di sini? Ya. Lianna dzalika laysa bisafar masyru', bal law safara ila al-Quba min dawratil ahlihi lam yajuz. Lakin law safara ila Masjid Nabawi thumma dhahaba minhu ila Quba fa hadha yustahab kama yustahab ziyaratul qubur ahli al-Baqi wa syuhada Uhud. Ya, jadi seperti yang saya sebutkan, ya kita berjalan dari Banda Aceh khusus untuk mendatangi makam syuhada Uhud nggak boleh. Tapi kita datang dari Aceh menuju tujuan kita adalah Masjid Nabawi, dan setiba kita di sana kita mendatangi kuburan Baqi, kita mendatangi kuburan Uhud, dan kita mendatangi kuburan atau Masjid Quba. Jelas ya? Yang ketiga, istadalu bi hadits wa athar. Mereka berdalilkan dengan hadis-hadis dan athar yang datang. Di antaranya menunjukkan bolehnya seseorang membuat safar religi ke makam para wali. Ya, di antara hadis yang datang adalah man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang seseorang mendatangi kuburanku, maka dia akan mendapatkan syafaat dariku. Ini hadis yang digunakan oleh mereka. Dan hadis yang kedua, man ja'ani zairan la ya'lam lahu hajah ila ziyarati kana haqqan alayya an akuna syafi'an lahu yaumil qiyamah. Barang siapa yang seseorang mendatangiku dalam keadaan dia ziarah, la ya'lam lahu hajah, dia tidak ada keinginan apapun kecuali untuk mendatangiku, maka kewajiban bagiku untuk memberikan syafaat kepadanya kelak di yaumil qiyamah. Ini hadisnya. Hadis yang ketiga, man hajja fazara qabri ba'da wafati fa ka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang seorang berangkat haji, kemudian dia menziarahiku setelah kematianku, ke kuburanku, maka seakan-akan dia menziarahiku ketika aku hidup. Ya. Dan juga hadis, man hajjal bait lam yazuruni faqad jaffani. Barang siapa yang seseorang berhaji ke Mekah dan kemudian dia tidak menziarahi kuburanku, maka dia telah berbuat jelek kepadaku. Ya. Ini ada 4 hadis yang dijadikan sandaran oleh mereka bolehnya untuk menziarahi kubur. Ya, bukan menziarahi kubur. Bolehnya untuk wisata religi safar dalam mendatangi kuburan. Ya. Maka kita jawab, pertama, an ahadil ahadits bi anna dha'ifatun wahiyah. Hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang lemah sekali. Bahkan sebagiannya adalah palsu. Ya, wa mithal hadza, dan yang semisal seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai alasan dan hujjah untuk menetapkan sebuah hukum. Bahkan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah,
wa kullu haditsin yarwi fi ziyarati kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam fa innahu dhaif bal mawdu. Semua hadis-hadis yang diriwayatkan tentang ziarah, pengkhususan ziarah kepada kuburan Nabi, maka itulah lemah, bahkan hadisnya palsu. Walam yarwi ahli as-sihah, dan tidak diriwayatkan oleh orang-orang yang mengeluarkan hadis di Sahih Bukhari dan Muslim. Bahkan tidak juga disebutkan dalam kitab Sunan Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan juga tidak disebutkan dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Ya kan disebutkan dalam kitab-kitab ummahat tersebut. Bahkan disebutkan oleh Ibnu Abdul Hadi wa jami'ul ahadits allati dzakara Subki fi hadzal bab. Hadis-hadis yang disebutkan oleh Subki tentang keutamaan ziarah kepada makam, za'ama anu bid'ah asyara haditsan. Dia menyangka hadis tersebut ada lebih dari 10 hadis. Bid'ah asyara haditsan. Laisa fi haditsun sahih. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Bahkan semuanya adalah hadis yang palsu. Bahkan kedhaif hadisnya adalah hadis yang lemah. Bahkan kedhaifannya itu sampai kepada tingkat palsu. Kata Ibnu Hadi. Dan juga disebutkan oleh beliau, wa kam min haditsin law turuqun adhaf hadhihi turuq allati dzakara Subki wa mawdu' inda ahli al-hadha sya'an. Fala yutabar bi kathrati turuq wa ta'addudiha wa inma al-i'timad ala thubutiha wa sihhatiha. Ya. Dan berapa banyak hadis-hadis yang dia memiliki jalan-jalan yang lemah. Dan jalan-jalan yang disebutkan oleh Subki adalah jalan yang palsu semuanya. Di sisi para ulama yang mengerti tentang ilmu hadis. Sehingga tidak dilihat dari banyaknya jalan-jalan, tetapi jalannya semuanya jalannya palsu. Ya, dan sebagiannya sudah kita bahas dalam kitab kita Al-Baiquniyah. Walau furidhu anna hadzal hadits min al-hadits sahihah al-masyhura mutalaqqah bil qubul. Nah, kalau seandainya hadis yang saya baca 4 hadis tersebut adalah hadis yang sahih, fa innahu laisa fiya illa dalilun ala ziyaratul syar'iyyah. Tidaklah kecuali ziarahnya adalah ziarah yang syar'i. Ya, amma idalalatuha ala jawaz safar li ziyaratul qubur falaysa fiya ma yadullu alaih. Adapun ziarah dalam jarak safar, ya, maka di sini tidak ada menunjukkannya. Maka Rasulullah kan man hajjal bait, siapa yang berhaji. Jadi tujuannya haji. Setelah tujuan haji tidak ada kuburan saya. Kan begitu. Nah, kuburan Nabi saja Rasulullah enggak mengatakan datangi kuburanku, tapi kata Rasulullah siapa yang berhaji. Berarti safar kita untuk apa? Untuk haji. Baru setelahnya kita datangi kuburan Nabi. Ini enggak ada masalah. Iya, kalau seandainya hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Bisa difahami di sini? Man ja'ani zairan, barang siapa yang mendatangiku dalam keadaan ziarah, fa inna laysa fi dzikri ziyaratul qubur wala ziyaratu ba'da maut. Fa hadhil ahadits laysa fi mahallun niza' fala yastaqim istidlal biha. Sehingga kamu menjadikan dalil bolehnya safar untuk mendatangi kuburan para nabi, enggak ada dalilnya di situ. Semua dalilnya menyebutkan, ya, barang siapa yang berhaji, barang siapa yang berhaji. Kamu bisa difahami di situ. Dan siapa yang mendatangiku, ya, yang tidak ada hajat padanya kecuali untuk menziarah kepadaku, maka aku akan memberikan syafaat kepada dia mulai kiamat. Rasulullah enggak datangi bilang kuburan. Rasulullah bilang siapa yang mendatangiku. Bisa difahami, ya? Baik. Nah, wallahu taala alam bisawab, dan ada beberapa dalil-dalil yang lainnya insyaallah akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah telah kita simak bersama kajian dari Ustaz Harith Abu Naufal tadi dengan tema wisata religi ke Makam Wali. Semoga ilmu yang Ustaz sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita yang mendengarkannya. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke dalam studio. Nah, barakallahu fiik. Pertanyaan yang pertama, bismillah. Apakah wanita yang merapatkan tangannya ketika rukuk dan sujud salatnya sah, mengingat bahwa salat laki-laki dan wanita itu sama? Merapatkan tangan. Merapatkan tangan seperti dia meletakkan sikunya seperti anjing yang tertidur. Kalau maksudnya demikian, datang larangan dari Nabi SAW. Rasulullah melarang kita untuk sujud seperti duduknya anjing. Ya, namun larangan ini tidaklah menyebabkan sholatnya itu batal. Sholatnya itu sah. Tapi kalau seandainya dengan sengaja dia sujud seperti duduknya anjing, maka dia berdosa. Karena dia telah mendatangkan larangan dari Nabi SAW, terlebih dia sengaja. Tetapi tidaklah membatalkan sholatnya. Sholatnya tetap sah. Nah, tapi kalau dia tidak sengaja, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana.
Ya Rabb kami, janganlah Engkau mengambil apa yang salah dari kami dan apa yang kami lupa. Nah, Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustadz, Ana mau tanya, kalau misalnya ada seseorang membeli kereta atau sepeda motor dengan cara kredit dari pihak pertama, ya. dan pihak kedua membeli dan membantu orang tersebut sampai lunas, dan pihak ketiga membeli sepeda motor tersebut dengan cara cash, apakah pihak ketiga terkena dosa riba dari pihak pertama dan kedua? Taib. Pertama perlu diketahui, jual beli kredit dalam bahasa Arab itu namanya bi' taksid. Dan bi' taksid, jumhur para ulama mengatakan halal. Ya, ketika kita membeli barang dengan kontan harganya misalnya 10 juta rupiah, tapi karena kita beli kredit maka harganya 13 juta rupiah dengan diangsur per bulannya. Ini secara hukum asal jual beli seperti ini sah. Ya, cuman yang jadi masalah hari ini, setiap orang membeli jual beli secara taksid, secara kredit, itu akan dikenakan denda penalti ketika dia tidak membayar pada waktu yang telah ditentukan. Jadi setiap tanggal 1 dia harus membayar hutangnya, kemudian meleset ke tanggal 5, maka dari tanggal 1 sampai ke tanggal 5 dia harus kena denda. Maka inilah riba al-jahiliyah. Ini ribanya Abu Lahab, ribanya Abu Jahal. Jadi ini perkara yang tidak dibenarkan dan tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Yang pertama, kalau memang dalam bi' taksid adalah bentuknya seperti itu. Ya. Nah, kalau seandainya yang bertanya sekarang, maksudkan jual beli kredit dengan model yang saya sebutkan tadi, yang saya pahami dari soal, si A membeli motor kredit kepada si B, ya, secara kredit. Kemudian si B menjual kepada si C juga dengan cara kredit. Kemudian si C menjual ke si E dalam keadaan kontan dia membelinya. Nah, ketika si E tidak ada hubungan apapun dengan kredit tersebut, dia tidak ikut tanda tangan, ya, di dalam proses jual beli tersebut, sah buat dia. Karena hukum alal mubashir, hukum itu kembali kepada pelakunya sendiri. Paham ya? Namun yang jadi masalah sekarang, ketika dia menjual kontan kepada si A motor tadi, sementara bukunya kan masih di leasing. Ya, bukunya masih di leasing. Apakah dia siap membeli motor dengan bentuk buku masih di leasing? Paham ya? Nah, walaupun secara hukum asal sah. Saya ulangi kembali supaya tidak salah paham dari soal yang ditanyakan. Si A membeli motor ke leasing dengan cara kredit ribawiyah. Kemudian si A ini menjual lagi ke si B juga dengan kredit, karena dia tidak sanggup lagi bayar kredit, akhirnya si B yang menutupi kredit si A. Dia terkena juga atau tidak? Dia terkena. Paham? Kemudian si B ternyata dijual motornya kepada si C. Ya. Nah, si C ketika membeli motor tadi dia beli dengan kontan. Tidak ada sistem kredit, tidak ada sistem apapun. Bagi si C ini hukumnya apa? Halal. Cuman yang jadi masalah, si C ini siap nggak bukunya masih dipegang sama leasingnya? Ya, si B tidak akan mungkin dia mendapatkan buku kecuali dia melunaskan kepada si C. Si A tadi, si A tidak akan mungkin mendapatkan buku kecuali dia lunaskan kepada leasing. Bisa difahami ya? Tapi si C yang beli mobil itu halal buat dia karena tidak ada unsur riba buat dia. Jelas di sini? Itu kalau seandainya apa yang ditanya sesuai dengan apa yang saya maksudkan tadi. Allahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, Ana pernah baca hadis yang berbunyi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang mempunyai anak lalu diberi nama Muhammad karena cinta kepadaku dan karena mengalap berkah dengan namaku, maka dia dan anaknya akan dimasukkan ke surga. Apakah hadis ini sahih atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab, saya tidak pernah mendengar hadis ini. Cuman sudah menjadi adat dan kebiasaan orang kita Indonesia atau orang Mesir itu memberikan nama anaknya di awal dengan Muhammad. Ya. Nah, kalau seandainya orang memberikan nama anaknya dengan Muhammad dengan maksud dan tujuan saya sebagai identitas sebagai seorang muslim, maka nggak ada masalah. Ya, wah ini Muhammadnya orang Islam berarti. Ya. Tapi kalau seandainya dia memberikan nama Muhammad, mengambil berkah, bertawassul dengan nama Nabi Muhammad SAW, ini nggak dibolehkan.
Ya, kita dibolehkan bertawasul itu dengan siapa? Dengan nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Dan Allah memiliki nama-nama yang indah, maka kamu berdoalah kepada Allah dengan nama tersebut. Ya, dan tidak ada masalah kita mengambil keberkahan, ya, memberikan nama anak kita atau siapa dengan penghambaan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman. Karena Ar-Rahman, Allah adalah lafzul jalalah Allah, nama Allah Subhanahu wa taala. Tapi seseorang mengambil berkah dari nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu enggak dibolehkan. Ya, pada waktu itu Nabi Adam alaihissalam disebutkan dalam sebuah riwayat hadis, ketika beliau diusir dari surga, kemudian beliau mengatakan, ya Allah, dengan nama Muhammad yang ada di pintu surga aku bertawasul engkau mengampunkan dosaku. Inilah hadis yang palsu. Ini hadis yang palsu. Hadis tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ini. Bahkan yang sahih yang datang kepada kita dari Al-Qur'an, Nabi Adam berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami telah menzalimi diri kami. Kalau seandainya Engkau tidak mengampuni dosa kami, ya, dan merahmati kami termasuk orang-orang yang merugi. Itu doa Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan apa? Bertawasul dengan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga enggak boleh seseorang bertawasul dengan nama Rasulullah, karena itu bukan bagian dari tawasul yang disyariatkan dalam Islam. Tetapi kecintaan kita kepada Nabi dengan cara kita mengikuti ajaran beliau, mengikuti sunnah beliau, itu sebenarnya cara yang benar dan cara yang bijak di dalam kita memahami kecintaan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan saya ulangi kembali, jangan salah paham. Saya enggak mengatakan tidak boleh memberikan nama Muhammad, boleh. Sebab apalagi sebagai identitas kita sebagai seorang muslim, nama saya Muhammad. Ya, tetapi ketika Anda maksudkan memberikan nama Muhammad, jangan bikin sakit. Rasulullah yang namanya Muhammad, beliau Nabi, beliau sakit. Kan begitu. Beliau sakit, patah gigi beliau, berdarah kepala beliau. Ya, nama beliau Muhammad dan beliau Rasul. Ya, beliau tidak bisa menghilangkan mudarat dari beliau sendiri. Allah umumkan dalam Al-Quranul Karim dan memerintahkan Rasul untuk mengatakan demikian. Qul inni la amliku li nafsi darra wa la naf'ah. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku tidak bisa menghilangkan mudarat dari diriku dan juga tidak bisa memberikan manfaat untuk diriku sendiri. Ini Rasul sendiri. Bagaimana kemudian dia memberikan nama Nabi Muhammad, nama sesuatu dengan Muhammad, ya dengannya dia mengambil berkah dari situ. Tapi kalau berkah dengan maksud dan tujuan, ya ini nama Rasulullah dalam arti kata sebagai seorang muslim, identitas saya sebagai orang muslim. Di ketika kenalan, siapa nama kamu? Muhammad. Oh ya sudah, dia orang Islam. Ini maksud nggak ada masalah. Tapi kalau dia maksudkan mengambil berkah dalam arti kata dengan kasih nama Muhammad, anak takin itu mudah rezeki, ya, dengan beraneka ragam keyakinan seperti itu, maka ini nggak dibolehkan dalam syariat Islam. Nah, Jazakallahu khair Ustaz. Dengan berakhirnya jawaban dari Ustaz tadi, maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat banyak kesalahan, dan atas partisipasi dan perhatian dari sahabat semua kami ucapkan jazakumullahu khairan. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada kajian yang akan datang. Tapi mungkin sebelum saya tutup, ya, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui makar orang-orang kafir untuk memurtadkan muslimin itu begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa taala telah mengumumkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang sangat banyak. Di antaranya kata Allah, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan rela dan tidak ridha orang-orang Yahudi sampai kalian semuanya mengikuti agama mereka. Ya, dan juga Allah telah mengatakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka menginfakkan harta-harta mereka untuk menghalangi manusia daripada jalan Allah. Ya. Dan terkhusus di daerah perbatasan, ya, dari info yang saya dapatkan di daerah Aceh Tenggara, mereka itu punya radio, yang radio tersebut terdengar di luar rumah muslimin, dan tidak sedikit dari kalangan muslimin murtad dari agama mereka dikarenakan mereka mendengar radio-radio dari orang-orang Nasrani. Sehingga dengan keterbatasannya para dai, keterbatasannya para penceramah, yang dakwah tersebut akan sampai ke rumah-rumah saudara kita muslimin untuk semakin menguatkan dan mengokohkan agama mereka, sehingga kita punya tanggung jawab bersama. Kita punya tanggung jawab bersama dan kita pikul beban itu di atas pundak-pundak kita bersama.
Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah seseorang dikatakan beriman sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Ketika kita tidak senang, diri kita jatuh dalam kekufuran. Kita tidak suka, keluarga kita jatuh dalam kekufuran. Dan begitu juga sebagai bentuk imannya kita tidak suka, saudara kita juga jatuh dalam kekufuran. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita dalam ayat yang sangat banyak untuk saling berta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan jangan saling tolong menolong di atas permusuhan dan dosa. Oleh karena itu, kami ingin mengajak saudara-saudara kami muslimin dan muslimat, sahabat pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM, kami punya agenda untuk melebarkan sayap, melebarkan sayap di daerah perbatasan Aceh Timur, radio yang kita harapkan mudah-mudahan dengan radio tersebut bisa sampai ke rumah saudara-saudara kita muslimin yang mereka terkadang tinggal di perbatasan, dan juga saudara-saudara kita muslimin yang jauh dari agama. Mudah-mudahan dengan kehadiran radio di sana akan bisa memberikan pencerahan, memberikan nutrisi bagi hati mereka untuk semakin mencintai Islam, mencintai agama yang mulia ini, sehingga butuh kerjasama dari kita semuanya, butuh kita berpikir kita semuanya, sehingga Nabi kita SAW adalah laki-laki yang sangat pemalu. Saking pemalunya beliau lebih malu daripada wanita pingitan. Tapi ketika ada maslahat untuk muslimin, ada maslahat untuk Islam, ada maslahat untuk berdakwah, untuk dakwah, tidak menghalangi Nabi kita SAW menghasung para sahabatnya untuk bersedekah, mengeluarkan infak yang mereka punya dari harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kami ingin mengajak saudara-saudara kami semuanya, pendengar Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM yang mendengar melalui radio ataukah mendengar melalui media sosial, di Facebook dan lain sebagainya, untuk kita sama-sama saling bantu-membantu apa yang kita punya dari kemudahan yang diberikan rezeki oleh Allah, untuk kita melebarkan radio kita. Mungkin membutuhkan biaya yang tidak cukup, yang tidak sedikit. Mungkin kalau kita berpikir bersama-sama, masing-masing orang memberikan kontribusi untuk kelancaran atau rencana besar kita ini, mudah-mudahan itulah harta yang hakikatnya akan kita petik kelak di yaumul qiyamah. Harta yang kita keluarkan di jalan Allah, itulah hakikat harta yang akan kita petik kelak di yaumul qiyamah. Wallahu taala alam bissawab. Jazakallah khair Ustaz. Dari Jalan Taman Siswa nomor 5, nomor 2 Banda Aceh, inilah Radio Siar Tauhid Aceh 96,1 FM. Saya Muhayyad, mewakili kru yang bertugas malam ini, mohon undur diri. Insyaallah kita akan bertemu lagi pada kajian yang akan datang. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.